Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bareng channel kami Sahabat Puyuh ID. Pada kesempatan kali ini kita tetap sama-sama belajar, tetap sama-sama sharing. Pada video kali ini kita sama-sama belajar atau sama-sama mengetahui penyakit puyuh, jenis penyebab dan cara mengatasi dan juga pencegahan. Nah, untuk teman-teman, sekilas tentang puyuh. Beternak puyuh juga bisa menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena permintaan telur dan daging puyuh yang cukup besar di pasar, sehingga ini menjadi bisnis yang menguntungkan. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis ternak puyuh. Salah satunya yaitu kita harus mengetahui tentang penyakit puyuh. Ada banyak sekali jenis penyakit puyuh. Ada banyak sekali penyakit yang bisa menyerang puyuh. Beberapa penyakit bisa menular dan penyebab tingkat kematian yang tinggi. Sebelum memulai beternak puyuh, ada baiknya kita mengetahui segala hal tentang burung puyuh terlebih dahulu. Ada penyebab serangan penyakit puyuh. Ada beberapa macam nih jenis penyakit pada puyuh, seperti infeksi, bakteri, virus, dan parasit. Kalau kita perhatikan, seluruh patogen tersebut bisa menginfeksi burung puyuh karena beberapa hal yang sama. Pertama, satu, itu karena kandang yang kotor. Kebersihan kandang itu sangat perlu, ya. Bakteri, virus, dan parasit berkembang sangat cepat dalam suatu lingkungan yang kotor. Salah satunya kandang tempat mereka hidup. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan kandang. Yang kedua, pakan yang tidak tepat. Kenapa pakan yang tidak tepat? Ya, selain kandang, pemberian pakan yang tidak tepat itu juga tidak bagus bagi puyuh, karena puyuh juga butuh nutrisi atau butuh pakan yang steril, yang baik gitu. Karena juga bisa berpengaruh dari segi bobot, dari segi produksi telur itu bakal berpengaruh. Selain juga bisa menyebabkan penyakit bagi puyuh tersebut. Pemilihan bibit yang tepat. Pemilihan bibit yang tepat, usahakan untuk teman-teman hindari bibit yang belum dinyatakan final. Artinya seperti ini, kalau bibit yang belum final itu bibit yang masih perkawinan sedara, itu rawan, itu sangat berbahaya, rawan mati, rawan sakit, itu mudah sekali terkena penyakit. Jadi kita jangan membeli bibit yang belum final. Nah, bibit yang sudah final itu bisa kita lihat dari pemilihan bibit pada saat masih kecil baru menetas. Jika kita memilih bibit itu berdasarkan betina dan jantan itu berdasarkan warna bulunya, itu artinya bibitnya sudah di final stock. Kalau kita masih menggunakan tanda seperti di bagian belakangnya, di bagian ekornya, itu belum final stock. Nah, dan itu jangan sampai kita memakai bibit yang belum final. Penyakit pada puyuh, ya, itu pertama radang usus. Nah, pemberian pakan yang tidak berkualitas dan lingkungan yang kotor menyebabkan bakteri bernama quail dapat menginfeksi usus puyuh sehingga menyebabkan radang usus. Penyakit radang usus akan membuat puyuh lesu, ya. Artinya apa? Pencernaan puyuh yang tidak normal, pencernaan puyuh yang tidak baik. Nah, penyebabnya itu karena bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini membentuk spora dan menyerang usus bagian bawah dan sekum sehingga dapat menimbulkan keradangan pada usus. Gejala yang nampak itu puyuhnya lesu, nafsu makan yang berkurang, bulu kelihatan kusam, diare. Itu penularan penyakit ini ya sangat cepat. Kalau terus dibiarkan, itu puyuh bisa mati karena penyakit radang usus ini langka, ya. Pertama yang bisa Anda lakukan ketika melihat puyuh yang serang radang usus adalah memisahkannya dengan puyuh yang lain, karena bakteri penyebab radang usus ini bisa menular dengan cepat. Nah, untuk pencegahan, ya, itu dengan memperbaiki manajemen kebersihan kandang. Kembali lagi, kandang harus dalam keadaan selalu bersih. Tetelo, ini penyakit tetelo merupakan penyakit yang sangat umum, ya, menyerang berbagai jenis unggas seperti ayam, bebek, dan juga burung puyuh. Penyebab utama dari tetelo ini adalah berkembangnya dengan sangat cepat pada cuaca yang buruk, artinya cuaca yang tidak stabil, ya.
kadang panas, kadang juga nggak panas, kadang mendung, kadang hujan, kadang panas lagi. Itu artinya cuaca yang tidak buruk ya. Puyuh yang kesulitan bernapas, batuk, bersin, ngorok selalu, mengantuk terjadi gejala awal dalam serangan tetelo ya. Artinya kembali lagi kita harus menjaga kebersihan kandang. Agar apa? Agar sirkulasi udara itu menjadi baik gitu. Nah, yang ketiga itu berak kapur. Berak kapur ini ya cukup umum ya, umum. Semua kebanyakan puyuh itu penyakit yang pertama kita lihat itu berak kapur ya. Nah, sama seperti penyakit seperti namanya, penyakit yang sedang sakit berak kapur ini akan mengeluarkan kotoran yang berwarna putih. Tidak hanya itu, puyuh juga akan lemas dan tidak nafsu makan. Penyebab utamanya dari penyakit berak kapur itu puyuh adalah bakteri Salmonella yang menular pada lingkungan yang kotor. Kembali lagi kita pada kebersihan kandang. Artinya yang kita jaga pertama kali itu adalah kebersihan kandang. Berak berdarah ya, selain berak kapur, puyuh juga rentan terkena serangan penyakit berak darah. Ciri-ciri dari penyakit ini itu berak darah adalah adanya darah pada kotoran puyuh. Penyebab dari berak darah ini adalah puyuh lingkungan yang kurang bersih dan keracunan makanan. Artinya kembali lagi kebersihan kandang dan juga pakan yang baik. Artinya gini, kita boleh beli pakai pakan yang apapun itu asalkan dengan cukup ya, dengan cukup protein, karena puyuh itu membutuhkan protein setiap harinya 17%. Nah, nggak apa-apa kita mau pakai pakan apapun, terserah, silakan teman-teman yang di daerah teman-teman sendiri. Tapi carilah pakan yang baik, yang sampai pakan itu ya berjamur, terkena bakteri ataupun hal-hal yang tidak bagus untuk pakan. Nah, cacar burung. Sebuah virus bernama Fox virus bisa menyebabkan cacar pada segala rentang umur puyuh. Penyebaran ini juga sangat cepat hingga membuat puyuh mengalami luka pada seluruh bagian tubuhnya. Artinya puyuh itu terkena cacar ini maksudnya badannya luka-luka ya. Nah, badan luka-luka ini ya juga bahaya nih, karena puyuh juga bakal mematok di bagian yang luka. Jadi kalau terkena penyakit seperti ini cepat pisahkan, kalau tidak puyuhnya pasti akan mati. Cacingan. Puyuh lingkungan yang kotor dan pakan yang tidak berkualitas juga membuat burung puyuh cacingan. Ciri puyuh yang terinfeksi cacingan adalah lesu, lemah, kurus meski makannya banyak. Artinya tuh ya sama seperti manusia, kalau cacingan ya lesu, makannya banyak tapi tetap juga kurus. Ini kita berikan aja obat cacing, bisa menjadi alternatif pengobatan untuk puyuh yang sedang mengalami cacingan. Artinya kalau dia cacingan ya cukup kita berikan obat cacing ya, dia bakal sembuh. Stres ya, puyuh yang sedang stres biasanya akan kehilangan nafsu makan sehingga membuat imunitas tubuhnya menurun. Penyebab stres pada burung puyuh adalah lingkungan yang tidak nyaman dan populasi yang terlalu padat. Selain itu, adanya burung puyuh dengan badan yang lebih besar juga menyebabkan burung puyuh menjadi stres. Artinya kembali lagi ke kebersihan kandang, lingkungan yang tidak tepat, lingkungan yang kotor. Jadi teman-teman, kembali lagi kita harus rajin membersihkan kandang. Nah, pengendalian penyakit pada puyuh itu yang pertama, menjaga kondisi kandang. Kondisi kandang Anda teman-teman juga sudah mengetahui kalau kondisi kandang itu yang tidak ideal menjadi tempat yang nyaman untuk perkembangan virus dan bakteri. Untuk mengendalikan penyakit, kita harus menjaga kondisi kandang yang ideal ya. Jika kandang itu padat, ya kita sedikit kurangnya lagi sehingga udaranya juga menjadi bagus ya. Oke, usahakan membersihkan kandang secara rutin. Kembali lagi kita bersihkan kandang, tetap kebersihan kandang. Pemberian pakan yang tepat ya, pemberian pakan yang tepat. Pakan yang tidak tepat juga menjadi salah satu penyebab infeksi penyakit pada puyuh. Memberikan pakan yang tepat itu mengendalikan penyakit puyuh, karena puyuh membutuhkan beberapa nutrisi seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Artinya berikanlah pakan puyuh sesuai dengan kebutuhan, berapa persen lemak, berapa persen karbohidrat, berapa persen protein. Kita harus tahu di situ kebutuhan puyuh setiap harinya berapa persen dari pakan itu. Nah,
Cara pencegahan hama dan penyakit puyuh yang pertama, kembali lagi, itu pemilihan bibit yang tepat. Saya ulangi lagi, pemilihan bibit yang tepat. Pilihlah bibit yang sudah dinyatakan final stock. Jangan kita pilih yang belum final stock, karena final stock sudah perkawinan tidak sedarah, sedangkan yang belum final stock itu perkawinan sedarah, itu benar-benar berbahaya. Pemberian suplemen, ya, pemberian suplemen ini ya seperti vitamin untuk puyuh kita, ini juga sangat bagus. Sekali-sekali ada juga seperti obat-obatan dari Dinas Pertanian. Silakan untuk berkonsultasi lebih tepat lagi pada bagian fungsionalnya. Nah, pemberian suplemen yang tepat akan meningkatkan daya tahan tubuh dalam menghadapi penyakit. Jadi suplemen itu juga dibutuhkan oleh puyuh. Silakan baca aturan pakai, silakan suplemen teman-teman cari suplemennya. Nah, untuk teman-teman itulah sedikit dari kita diskusi di sini, kita cerita di sini, kita sharing di sini, kita berbagi di sini, dan kita belajar di sini. Ya, sebelum memulai berternak puyuh, untuk peternak pemula ya kita usahakan terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal yang penting pada puyuh, karena kita juga nggak bisa kalau harus tahu-tahu langsung membuka usaha berternak puyuh, karena bisa jadi kita kekalahannya di tengah-tengah. Kita sudah buat kandang, kita sudah punya bibit, tahu-tahu kita nggak tahu ada penyakit. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit itu. Nah, untuk teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat bagikan untuk ke teman-teman yang lain. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang belum subscribe ya di subscribe terlebih dahulu, like, bagikan ke teman-teman. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat. Sampai di sini videonya. Terima kasih.